Salam, Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur kepada Tuhan, di mana kita pada pagi hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang cerah ini. Jadi ini semuanya bukan karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan masih mengasihi kita, masih peduli kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini masih dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini harus kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, sehingga kita juga pada pagi hari ini masih bisa bertemu untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana Bapak Ibu Saudaraku masih mau menyaksikan video ini untuk kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan, saling mengisi satu dengan lain, bukan mengajari Bapak Saudaraku, tapi kita ini saling mengingatkan satu dengan lain supaya kita ini Bapak Saudaraku tidak lupa, tidak lalai untuk apa kita lahir ke dunia ini Bapak Saudaraku. Kadang kita karena impitan dunia ini sering kita lalai, sering kita lupa untuk apa kita lahir ke dunia ini, apa perjuangan kita datang ke dunia ini. Lupa kita Bapak Saudaraku. Dari itu saya akan mengingatkan setiap pagi untuk membagi renungan kepada kita semua, supaya kita itu berbalik kepada firman kebenaran, karena tidak ada jalan Bapak Saudaraku, karena hanya kepada Tuhan Yesuslah kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, di mana Roma 5 dari mulai ayat 1. Judulnya hasil pembenaran. Karena Bapak Saudaraku, seringkali kita membenarkan diri sendiri, karena seringkali kita lebih percaya kepada orang ketimbang kepada firman Tuhan. Makanya judulnya sini hasil pembenaran. Karena kita menganggap selama ini jika kita menjadi orang Kristen, kita sudah selamat. Jika kita mengaku menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah selamat. Jika kita mengaku kita ini sudah lahir baru, kita sudah selamat. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku bukanlah tolak ukuran jika kita hanya perkataan kita saja. Jadi tidak cukup dengan iman percaya kita, tidak cukup kita dengan percaya saja, tapi kita harus bertindak seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus bertindak supaya kita bisa menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kita Bapak Saudaraku, jika kita berpergian ke Brastagi, jika kita hanya punya iman saja, percaya saja, kita tidak akan sampai di Brastagi. Dari umpama saja kita duduk di rumah, kita yakin kita ini sampai di Brastagi, kita percaya bahwa kita ini sampai di Brastagi, kita punya iman kita ini sampai di Brastagi, tapi kita tidak bertindak, kita tidak berjalan, kita tidak naik mobil, kita tidak mungkin sampai di Brastagi. Karena apa? Karena nggak mungkin kita itu terbang dari tempat duduk kita sampai ke Brastagi. Jadi harus kita bertindak kita ambil kendaraan, kita berjalan menuju Brastagi sehingga kita sampai di Brastagi. Jadi ada upaya kita. Jadi tidaklah cukup percaya saja, tidaklah cukup yakin saja,
tidak cukup hanya beriman saja, tapi kita bertindak. Karena itu Yesus mengajari kepada kita supaya kita itu bertindak. Jadi Roma 5 ayat 1 mengatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemurahan Allah. Jadi sini kita di mana kita sudah memperingatinya berapa hari lalu untuk penebusan dosa kita, itu yaitu Paskah, yaitu kematian Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kita sudah diselamatkan. Oleh darahnya dosa-dosa kita sudah ditebus. Jadi itu semuanya sudah kita laksanakan berapa hari lalu. Jadi ini Bapak Saudaraku, kita harus tindak lanjuti. Tidak hanya cukup kita hanya merayakannya saja, tidak hanya cukup kita itu hanya mempercayainya saja, tapi kita harus bertindak. Bagaimana caranya bertindak? Kita harus mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus dari Dia memberitakan firman Tuhan, Dia mengajarkan kepada kita. Jadi ayat 2 mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan. Jadi sini kita harus sengsara, di mana Yesus juga sengsara menebus dosa-dosa kita. Dari sini juga katakannya kita harus sengsara, harus kita megah dalam kesengsaraan kita. Dari sini katanya ayat 3, kita ulangi lagi kembali biar lebih jelas. Dan bukan hanya itu saja, ketika malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi oleh karena kesengsaraanlah kita menimbulkan ketekunan. Jadi jika kita enak-enak saja, jika kita santai-santai saja, jika kita pesta pora saja, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita. Kita tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan itu. Karena apa? Karena kita merasakan kita itu yang paling hebat, kita yang merasa paling jago, kita merasakan pintar, kita merasakan segala-galanya, sehingga kita tidak pernah dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah merasa oke semua. Jadi jika ada penderitaan, jika ada sengsaraan situ kita, sehingga kita merasakan di mana pertolongan Tuhan itu kita rasakan. Jadi sini kejelas katanya tadi kepada kita tadi. Dan bukan hanya itu saja, ketika malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita itu ketika kita melakukan ketekunan kita, ketika kita melakukan firman kebenaran ini dengan taat dan setia, ada tantangan, ada ujian. Jadi di situ kita harus menanggalkan kedagingan kita demi membela kebenaran. Jadi inilah ujian itu. Jadi tidaklah sama seperti yang dunia mengatakan tanpa tantangan. Kita dalam Tuhan ini, jika kita bersama Tuhan, kita akan diberkati, kita akan bersenang-senang, kita akan ditopang Tuhan. Jadi sebetulnya karena kita tahu bahwa kita ini, jika kita sadar kita ini di dunia ini numpang, makanya Tuhan Yesus saja cuman hidup pun di dunia ini 33 tahun. Karena apa? Karena dia bukanlah tempatnya di dunia ini, sama seperti kita. Tempat kita bukanlah di dunia ini, walaupun kita hidup dalam dunia ini. Karena apa? Karena perjuangan kita itu adalah kerajaan surga. Karena perjuangan kita itu adalah tentang roh yang berikan Tuhan kepada kita, bukan tentang daging.
daging kita ini, kita tahu bahwa daging kita ini kita pinjam sementara. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita pinjam tubuh kita ini. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan tinggalkan tubuh kita ini. Semuanya yang ada di dalam dunia ini kita tinggalkan. Satupun yang ada di dalam dunia ini kita tidak membawanya. Hanya perbuatan kita, apa yang kita lakukan semenjak kita hidup dalam dunia ini, itulah yang kita bawa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita menyadarinya, supaya kita jangan dibola-bolakan oleh dunia ini, supaya kita jangan hanya mengejar dunia ini untuk meninggalkan kehidupan yang kekal itu. Karena setan iblis itu sangat licik, supaya kita jangan memperhatikan, jangan memikirkan kemana kita pergi, sehingga kita dibuat dibuai-buaikan, kita dibelok-belokkan, kita dibuat pekerjaan kita supaya kita asik terus untuk mengejar harta dunia ini, sehingga kita lupa untuk memperjuangkan kehidupan yang kekal itu. Jadi si setan itu si iblis, bayangkan Tuhan Yesus saja digoda, apalagi lah kita ini. Kita lihat bagaimana Yesus ketika dia dibawa ke gunung yang paling tinggi, di situ akan dipertunjukkan semua kerajaan dunia ini. Jika engkau mau menyembah aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Itu katanya kepada si Tuhan Yesus. Apalagi lah kita ini manusia biasa, apalah daya kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, pasti kita hanyut, pasti kita lenyap. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan kita, tidak ada pembela kita jika kita tidak ada Roh Kudus. Tapi jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, Roh Kuduslah menuntun kita, membimbing kita, membela kita, sehingga kita mendapatkan kerajaan surga. Jadi ini saudara, Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan itu. Jika kita tidak sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, kita tidak akan mendapatkan itu. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang benar mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sini kita melihat bagaimana ketika kita masih berdosa, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah mengangkat kita dari lembaran dunia yang lama, dari dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia sudah disiksa, disalibkan, tercurah darahnya untuk menebus umat manusia yang mau datang kepadanya. Jadi bukannya semua manusia, Bapak Saudaraku, tidak. Bukannya semua manusia yang hidup dalam dunia ini, tapi yang mau taat dan setia. Karena jadi itu harus kita garis bawahi. Jadi jangan kita ponggolkan ayat firman Tuhan ini, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua manusia. Berarti jika kita stop di situ, berarti semua ditebus, seluruh umat dunia. Tapi di sini harus kita baca terus. Kita baca terus apa tujuan dan apa sebetulnya menurut firman ini. Jadi makanya semua saudaraku, banyak saat ini kita melihat membaca firman Tuhan ini hanya ayat demi ayat saja, tidak mau untuk dari atas, tidak mau dari tema, tidak mau dari judul. Karena apa? Karena jika dari judul mungkin ada kesengsaraan, mungkin ada ujian, mungkin ada tantangan. Jadi manusia tidak mau mengambil tantangan, manusia tidak mau mengambil ujian, manusia tidak mau
untuk mengambil kesengsaraan, tapi mau yang nikmat-nikmatnya saja. Karena apa, Bapak Saudaraku? Karena pada umumnya manusia hanya membela kedagingannya, untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan pesta pora. Jadi banyak manusia saat ini mengambil ayat ini tidaklah seutuhnya, tapi mengambil seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kemauannya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab dengan seutuhnya. Jangan kita comot-comot, jangan kita mengambil hanya ayat emas saja, jangan kita hanya mengambil ayat favorit kita saja, jangan kita mengambil ayat yang kesenangan kita saja, tapi kita harus makan dari awal sampai akhir supaya dia utuh. Jadi tujuan itu utuh. Jadi tidaklah tujuan itu patah di jalan. Jadi ini semua saudaraku, jika tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Makanya manusia pada saat ini kita melihat lebih banyak untuk menjalankan kebenaran diri sendiri, bukannya kebenaran menurut firman Tuhan. Karena itu tadi kita mencomot-comot firman Tuhan yang seturut dengan kehendak kita. Jadi kita harus membaca firman Tuhan ini, saudaraku, utuh supaya jelas. Jadi 9 katanya tadi kepada kita tadi, lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi sini kata yang tadi kepada kita tadi, sini kita sudah diperdamaikan dengan dosa nenek moyang kita. Kita tahu berapa hari lalu kita memperingatinya, di mana Yesus disalibkan. Disitulah pencurahan pendamaian semua manusia yang mau, taat dan setia. Dari situ Bapak Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini hanya sekali untuk menebus dosa manusia, bukannya kedua kali. Jadi kedatangan kedua kalinya itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi semua manusia seturut dengan perbuatannya. Jadi bukannya Yesus datang ke dunia yang tahun 2000 lalu ditebus dosa kita sampai akhir, bukan seperti itu. Jadi kebanyakan manusia menganggap dosa kita ketika Yesus datang ke dunia ini tahun 2000 lalu sampai nanti akhir kita sudah selamat, asal kita percaya, asal kita orang Kristen. Itu menurut akal manusia, menurut pikiran manusia. Tapi jika kita membaca firman Tuhan itu dengan detail, kita baca firman Tuhan dengan penuh taat dan setia, tentu tidaklah seperti itu. Tapi kita mengerti, karena Yesus sudah menunjukkan jalan, menunjukkan cara, menunjukkan bagaimana sebetulnya untuk apa yang kita harus lakukan. Jadi jika kita hanya mengimaninya dengan perkataan manusia, tentu kita sudah bebas, sudah aman. Yang penting kita percaya, yang penting kita orang Kristen, kita sudah selamat. Itu jika kita memandang hanya secara akal manusia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, disitulah baru kita mengerti bagaimana sebetulnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah sama seperti yang dikatakan oleh apa yang katakan manusia. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti, supaya kita tahu bagaimana seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita menganggap Alkitab ini sepele, menganggap firman Tuhan ini sepele. Karena apa? Karena kita menganggap, banyak manusia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja, asal beriman saja. Jadi kita, saya percaya kok, saya ke gereja kok, hanya begitu saja. Sehingga karena kita sudah mengetahui seturut dengan apa perkataan manusia, asal percaya saja, asal ke gereja saja sudah selamat. Kenapa? Karena kita tidak membaca aslinya, kita hanya membaca KW-nya.
Karena KW-nya itu sudah dibumbu-bumbui, sudah disortir. Jadi kita tidak akan mendapatkan aslinya. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mendapatkan originalnya. Jadi marilah kita cari originalnya Bapak Saudaraku, yaitu seturut yang tertulis di dalam Alkitab, taat dan setia. Jadi semuanya itu Saudaraku, tinggal kita. Apakah kita mengikuti perkataan manusia? Apakah kita memang mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus? Jadi pilihan hanya dua. Tuhan juga tidak memaksa kita. Jadi ayat 11 katakannya pada kita, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi oleh Yesus Kristuslah dimana kita peringati semalam itu, kita sudah diperdamaikan oleh, karena beban-beban kita selama ini, dosa-dosa selama ini, dimana ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi begini Bapak Saudara, seringkali manusia menganggap keselamatan ini sama seperti yang memberi pengampunan. Ketika kita sama orang, mungkin sama teman kita berutang banyak, gak mungkin lagi kita bisa membayar, sehingga ada teman kita yang mau menolong kita karena dia prihatin, karena dia mengasihi kita, sehingga dia rela untuk membayar utang kita, sehingga kita tidak lagi masuk dalam penjara. Jadi karena dia mengasihi kita, sehingga dia memberikan, dibayar utang kita dengan lunas, sehingga kita tidak masuk dalam penjara. Tapi ketika kita sudah menerima pengampunan itu, ketika kita sudah menerima penembusan itu, tapi pasti jika kita berbuat kesalahan lagi, pasti saudara kita itu pasti tidak lagi mau mengampuni, tidak mau lagi membayar utang kita. Karena apa? Karena pasti dia mengatakan, saya akan bayar utangmu, tapi jangan kau berutang lagi. Sudah pasti dia mengatakan seperti itu. Bertobat kau, jangan kau nakal lagi, jangan kau berutang lagi ya. Pasti begitu. Tapi dalam hati kita ini, kawan kita baiknya, buktinya utangku semalam dibayarannya, ya nanti saya berutang pasti juga dibayarannya. Itulah banyak pikiran manusia seperti itu. Pasti kawan kita itu kapok, untuk membayar utang kita, pasti kapok. Saudara kita itu kapok untuk menolong kita. Karena apa? Karena tidak ada perubahan, karena tidak ada pertobatan, karena tidak mau mengikuti apa yang dikatakannya kepada kita. Bahkan dia mengatakan, jangan kamu jahat lagi, bertobat kau ya, jangan kau berutang lagi. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kita menganggap dia begitu baik, pasti dia akan membayar utangku lagi, sehingga kita berutang lagi, sehingga kita jahat lagi. Jadi pasti kawan kita itu angkat tangan, dia tidak akan mau lagi membayar utang-utang kita. Jadi begitu juga lah firman Tuhan ini Saudaraku, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini tahun 2000 lalu, sudah mengangkat semua utang-utang kita, dibayar dengan lunas, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah anak domba. Dari situ sudah dibayar Saudaraku. Jadi dari situ utang-utang kita selama itu sudah lunas. Tapi kita jangan berbuat lagi dari sini sampai akhir hidup kita. Jadi jika kita berbuat lagi, berarti kita yang menanggung itu. Makanya ada penghukuman di akhir hidup kita. Makanya kita katakannya, Yesus datang kedua kali ini akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Jadi di situ manusia tidak mau untuk mengimaninya, manusia tidak mau untuk membaca itu, manusia tidak mau tahu untuk penghakiman itu. Di situ kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, dari situ kita mempertanggungjawabkan apa yang harus kita perbuat. Jadi bukan kita itu sudah tebus, kita sudah bebas semua dosa kita, mau apapun kita sudah aman. Bukanlah seperti itu. Banyak manusia mengatakan seperti itu. Kita sudah bebas, kita manusia berdosa, kita tidak bisa tidak luput dari dosa, dia mengatakan. Jadi sehingga
dia masih memperbuat seperti biasanya, tapi dia hari Minggu ke gereja. Tapi hari biasanya tetap ada perbuatan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Dia menganggap Tuhan itu sangat baik, dia akan mengampuni. Jadi ini semua saudara-saudaraku, marilah kita teliti baca Alkitab ini dan renungkan, kita lakukan dengan taat dan setia, sehingga kita memperolehnya dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak mau taat dan setia meneliti Alkitab ini, pasti kita digunikan hidup-hidup dengan si setan iblis itu. Karena apa? Karena dia sangat licik untuk menipu kita, dia sangat licik untuk menonakoi kita, dia sangat licik untuk menggibuli kita supaya kita jangan taat setia kepada Tuhan Yesus, supaya nanti kita bersama-sama si iblis itu dibakar di api neraka. Itulah tujuannya, saudaraku, sehingga dia mengatakan kepada manusia supaya manusia ini cukup percaya saja, cukup ke gereja saja. Jadi itu tidaklah demikian, saudaraku. Jika kita teliti Alkitab ini, jika kita renungkan firman Tuhan ini, jika kita membuka Alkitab ini dengan taat dan setia melakukannya, tidaklah seperti itu. Tidaklah hanya cukup percaya saja, tidaklah hanya cukup ke gereja saja, tapi kita harus melakukannya dengan taat dan setia. Jadi bukan itu semua, bukan kemampuan kita, saudaraku, tapi itu semuanya karena Tuhan sudah memberikan kepada kita seturut apa yang dijanjikan kepada kita dengan Roh Kudus. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Kenapa manusia melakukan seperti itu, saudaraku? Karena jelas juga di sini di Matius 16 ayat 23 katakannya kepada seperti Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi semuanya manusia saat ini, saudaraku, banyak manusia yang memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukanlah apa yang dipikirkan Allah, apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini. Jadi itulah saat ini, Bapak saudaraku, membuat kita tidak lagi taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Jadi jelas nih katanya tadi kita ulangi kepada dia. Yesus mengatakan kepada Petrus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi banyakan saat ini, saudaraku, apa yang dipikirkan manusia itu yang diajarkan, itu yang kita lakukan tanpa kita sadari, Bapak saudaraku. Jadi ayat 24 katanya kepada kita, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kita jelas Tuhan Yesus mengatakan kepada kita harus kita pikul salib. Jadi bukannya enak-enak, bukannya santai-santai, bukan kita di dunia ini pesta pora untuk menikmati dunia ini bersenang-senang. Tidak. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi sini jelas perjuangan kita, saudaraku, bukanlah tentang daging, bukanlah tentang kekayaan, bukanlah tentang kehebatan, bukanlah tentang kehidupan dalam dunia ini, saudaraku. Tapi perjuangan kita itulah tentang nyawa kita. Apalahkah kita yang bisa mengganti nyawa kita ini jika kita tidak mau taat dan setia memikul salib mengikut Yesus. Jadi kita ini harus memikul salib, saudaraku. Kita dunia ini harus memikul salib. Jadi bukannya senang-senang seperti ajaran manusia. Jika engkau orang Kristen, jika engkau anak-anak Tuhan, kamu akan diberkati berkelimpahan, bersenang-senang, berpesta pora. Bukanlah seperti itu, saudaraku. Tapi ada penderitaan, karena jelas kita di dunia ini bukanlah milik dunia, tapi kita milik kerajaan surga. Kita sudah dibeli
dengan lunas. Jadi harus kita tahu diri saudaraku, siapa kita sebenarnya. Jika kita ini orang dunia, ya mungkin kita bisa pesta pora, menikmati dunia ini seenak-enaknya saudaraku. Tapi kita bukanlah anak dunia. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita sudah dibeli dengan darah Yesus dengan lunas. Jadi kita sudahlah menjadi hak milik Tuhan Yesus. Jadi kita harus tunduk kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, apa diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, karena kita sudah dibeli. Jika kita menolak, jika kita membangkang, jika kita tidak mau melakukannya, pasti ada hukuman yang kita terima. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab. Jadi inilah Bapak Saudaraku renungan di pada pagi hari ini, supaya kita tetap setia, tetap eksis untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sampai mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.